Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hartono, dosen di jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik relay ladder logic dengan fokus pemanfaatan limit switch. Nah, jadi relay ladder logic merupakan diagram pengkabelan atau wiring diagram yang khusus digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk rangkaian kontrol relay dan switching. Ini adalah sesuatu yang lama sebenarnya ya, tapi akan saya bahas di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, relay ladder logic terdiri dari 3 komponen utama, yaitu input ya, input. Kemudian pengambil keputusan dan output. Komponen-komponen utama relay ladder logic dapat dilihat pada gambar satu ini. Ya, jadi di sini adalah input. Nah, di inputnya ini merupakan apa ya? Sensor ya, sensor. Nah, kemudian yang akan kita pelajari khusus itu adalah di bagian sini, di bagian logiknya atau pengambil keputusan. Ya. Kemudian di sini ada output. Outputnya ini berupa aktuator, bisa apa ini ya? Bisa hidrolik gitu ya, bisa sistem hidrolik, bisa motor listrik ya, atau katup dan sebagainya, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita langsung saja ke komponen yang paling sederhana dari relay ladder logic ya. Jadi komponen yang paling sederhana adalah ini, limit switch ya. Limit switch adalah alat yang digunakan untuk memutus atau menyambung rangkaian listrik. Salah satu contoh limit switch dapat dilihat pada gambar 2 sini. Ya. Nih. Ini limit switch yang paling umum. Jadi limit switch ini punya 3 kaki. Kaki yang pertama adalah kaki COM, yaitu kaki yang diberi tanda nomor 1. Kemudian kaki yang kedua adalah kaki NO yang diberi tanda nomor 4. Kemudian yang ketiga adalah kaki NC yang diberi tanda nomor 2. NO itu artinya normally open, NC adalah artinya normally close. Kalau common ini adalah apa ya? Kaki yang dipakai bersama-sama, bergantian antara NC dan NO. Jadi limit switch ini punya tuas di sini ya, punya tuas. Tuas ini akan mengubah posisi kontak antara NC dengan NO atau antara NC dengan bukan antara NC dengan NO, tapi antara NC dengan COM dan antara NC dengan NO. Namanya juga normally close, artinya secara normal kontak COM itu akan terhubung dengan NC secara normal, atau ketika limit switch ini nggak diapa-apakan, tidak disentuh, dibiarkan saja. Nah, ketika tuas limit switch ini ditekan, kontak yang semula dari COM ke NC akan berpindah menjadi dari COM ke NO. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian contoh aplikasi limit switch. Nah, sebelumnya akan kita lihat di diagram pengkabelan, kontak itu digambarkan seperti ini ya. Seperti ini, seperti gambar 3 ini, simbol kontak ya, 2 buah garis sejajar. Kalau 2 buah garis sejajar ini tidak ada tanda garis miringnya, itu artinya kontak NO ya.
Nah, kalau dua garis sejajar ini diberi simbol garis miring, itu berarti kontak NC, ya, kira-kira seperti itu. Nah, kontak itu selalu akan terhubung COM dan NO atau COM dengan NC. Kaki NO tidak akan pernah terhubung dengan kaki NC. Kalau kaki COM suatu saat bisa terhubung dengan NO, suatu saat bisa terhubung dengan NC. Nah, contoh pemakaian limit switch yang sederhana dapat dilihat di gambar 4. Nah, ini sekaligus juga merupakan wiring diagram ini sebenarnya. Ini wiring diagram yang sangat sederhana. Jadi ada sumber catu daya atau sumber listrik DC, kemudian ada limit switch, kemudian ada motor, ya. Nah, di sini kaki limit switch yang commonnya saya hubungkan dengan kutub positif catu daya. Kemudian kaki NO-nya, kaki NO limit switch saya hubungkan dengan kaki motor. Kemudian kaki motornya ini saya hubungkan dengan kutub negatif catu daya, ya. Nah, pada gambar sebelah kanan mirip, cuma kontak yang digunakan adalah bukan kontak NO, tapi kontak NC. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat demo bagaimana merangkai diagram wiring ini, ya, yang sebenarnya kira-kira seperti apa. Mari kita lihat sama-sama demo yang akan kita perhatikan bersama, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Jadi kita akan mencoba mengatur on off motor DC, ya. Nah, di sini saya punya konektor. Nah, ini sebenarnya konektor. Artinya di sini itu terhubung semua nih. Dari pin ini sampai pin ini terhubung. Kemudian pin ini sampai sini terhubung juga. Hal yang sama juga terjadi demikian di pin-pin ini. Ini terhubung semua, ya. Kira-kira begitu. Kemudian saya juga punya limit switch, ya, limit switch. Nah, ini limit switch ini pada intinya punya 3 kaki, ya, punya 3 kaki. Ini adalah kaki COM, ini kaki COM, gitu ya. Ini kaki COM, ini kaki COM. Kemudian ini kaki NO, ini kaki NC, ya. Ini kaki COM, ini kaki NO, ini kaki NC, ya. Saya ulang lagi, ini kaki COM, kaki NO, dan kaki NC. Nah, di sini limit switch ini berfungsi sebagai pemutus dan penyambung rangkaian, ya. Nah, misalkan saya pakai ini kaki COM-nya, saya hubungkan dengan kabel positif, ya, hubungan kabel positif. Nah, kemudian ini adalah sumber daya positif ini. Ini sumber daya positif di sini. Ini saya pasang, ya. Saya pasang di sini. Itu. Kemudian saya gunakan sekarang kaki NO, kaki NO dari limit switch, ya. Ini kaki NO limit switch saya gunakan. Nah, kemudian kaki limit switch ini saya sambungkan dengan motor DC, ya. Saya sambungkan dengan motor DC itu. Nah, karena supaya nyambungnya enak, maka saya pakai konektor ini. Kira-kira seperti itu, ya. Ini sebenarnya konektor aja ini supaya untuk menggampangkan kita
menyambung kabel, kira-kira gitu ya. Itu, nah ini saya sambungkan ke sini, ini salah satu motor DC gitu ya, saya sambungkan. Saya sambungkan seperti ini ya. Nah, kemudian kaki motor DC yang lain ini saya sambungkan ke ground. Itu ya, saya sambungkan ke ground. Kemudian satu dayanya saya pasang ya, satu dayanya saya pasang di sini. Bentar ya, sabar. Nah, sekarang satu dayanya udah saya pasang. Nah, karena kontak yang kita pakai adalah kontak NO, artinya rangkaian ini tidak terhubung ya. Nah, kalau ini saya pencet limit switch-nya, maka rangkaiannya terhubung dan kita lihat motor DC ini berputar ya. Kalau saya lepas tidak berputar lagi. Nah, bagaimana kejadiannya kalau yang kita sambungkan adalah kaki NC-nya ya? Kalau yang kita sambungkan ke NC-nya, maka yang terjadi seperti ini, kebalikannya malahan ya. Jadi ketika limit switch-nya tidak ditekan, rangkaiannya nyambung, tapi begitu limit switch-nya kita tekan, justru putus ya. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau yang pertama tadi yang kita gunakan adalah kontak NO, sekarang yang kita gunakan adalah kontak NC. Jadi kalau saya lepas lagi, maka ini akan berputar ya, motornya akan berputar porosnya. Kalau saya tekan, justru akan diam, kira-kira gitu. Nah, ini contoh pemakaian limit switch yang sangat sederhana ya. Jadi hanya satu kontak saja yang digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan motor DC. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini akan saya matikan dulu. Oke, itu tadi contoh sederhana dari pemakaian limit switch ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Pembahasan tentang limit switch akan saya lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya. Sampai di sini dulu tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.